Kabar buruk menimpa Persib Bandung jelang menghadapi Bayangkara FC dalam lanjutan Liga 1 2021/2022 akhir pekan ini. Salah seorang pemain andalannya, Febri Haryadi, diragukan tampil seusai mengalami cedera dalam sesi latihan yang digelar Selasa sore, tanggal 12 Oktober tahun 2021. Pelatih Persib, Robert Alberts, mengungkapkan, pemain bernomor 13 itu mengalami insiden benturan di bagian kepala. Akan tetapi pelatih asal Belanda itu mengatakan benturan tersebut tak mengakibatkan cedera yang serius. Febri mengalami benturan di kepalanya hari ini, tapi dia tidak apa-apa. Tidak ada dampak serius dari apa yang terjadi, ungkap Robert kepada awak media pada Selasa, tanggal 12 Oktober tahun 2021. Meski tak menyebabkan cedera serius, pelatih berusia 66 tahun itu memilih untuk mengistirahatkan Febri setelah mengalami benturan. Ia juga mengatakan alasan utama mengistirahatkannya karena Febri sempat merasakan sedikit pusing. Robert belum bisa memastikan apakah benturan di bagian kepala yang dialami Febri membuatnya harus absen atau tidak di laga nanti, karena butuh pendapat secara medis. Tapi lebih baik mengistirahatkannya hari ini dan tidak melanjutkan latihan karena dia merasa sedikit pusing, tambahnya. Disinggung kondisi pemain lainnya, pelatih jebolan Liga Malaysia itu mengatakan kebugaran Geoffrey Castillion masih memerlukan pantauan sebelum menghadapi Bayangkara FC. Pasalnya Castillion sempat mengalami cedera di bagian paha pada beberapa waktu lalu. Semuanya bagus kecuali Geoffrey yang masih dipantau setelah mengalami cedera kunci paha, tuntasnya. Setelah absen di pertandingan sebelumnya akibat akumulasi kartu kuning, pemain bertahan Persib Bandung, Nick Kuiper, bisa diturunkan dalam partai versus Bayangkara FC di Stadion Moh Subroto, Magelang, pada Sabtu, tanggal 16 Oktober tahun 2021. Namun yang menjadi tanda tanya ialah sosok tandem Nick Kuiper di posisi bek tengah seusai Victor Igbonevo masih diragukan tampil terkait protokol kedatangan warga dari luar negeri ke Indonesia. Menghadapi duel sengit kontra sang pemuncak klasemen, tentu Persib harus memilih pemain yang memiliki jam terbang tinggi jika Victor absen. Tersisa nama Ahmad Jufriyanto yang bisa dijadikan solusi untuk menambal posisi tersebut. Namun bagi Nick, ia tak keberatan berduet dengan siapa saja di pertandingan selanjutnya. Pasalnya, baik Jupe dan Victor memiliki kualitas permainan yang sama bagusnya, terutama dalam menjaga gawangnya agar tetap perawan. Ya, Jupe adalah pemain bagus dan saya sudah bermain dengannya selama beberapa tahun ini. Victor juga pemain yang bagus, saya senang bermain dengan keduanya, ujar pemilik nomor punggung 2 itu kepada awak media, Selasa, tanggal 12 Oktober tahun 2021. Pria asal Maastricht, Belanda itu juga menjelaskan bahwa siapapun yang menjadi tandemnya akan tetap memberikan rasa aman saat timnya diserang. Terlebih menurutnya, pertahanan tim Persib musim ini menjadi salah satu yang terbaik dibanding tim lain. Jadi bagi saya tidak ada bedanya dipasangkan dengan siapapun karena saya senang bermain bersama. Saya pikir lini belakang sangat kuat, tuntasnya. Igbonevo terancam absen dalam pertandingan lawan Bayangkara FC karena kaitannya dengan protokol warga yang baru tiba di Indonesia dari luar negeri yang harus menjalani karantina selama beberapa hari, di mana setiap warga, baik WNI maupun WNA, harus menjalani masa karantina selama beberapa hari sejak hari kedatangan. Kondisi ini juga dihadapi oleh dua penggawa Bayangkara FC yang membela timnas Indonesia, Evan Dimas dan Adam Alis. Seperti diketahui, Igbonevo, Adam Alis dan Evan Dimas baru membela timnas Indonesia menghadapi Taiwan pada tanggal 7 Oktober dan tanggal 11 Oktober tahun 2021 di Thailand. Sesuai adendum Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2021, Surat Edaran Satgas Covid-19 Nomor 18 Tahun 2021 dan SKK Satgas Covid-19 Nomor 11 Tahun 2021 disebutkan,
Pada saat kedatangan, dilakukan tes ulang RT-PCR bagi pelaku perjalanan internasional dan diwajibkan menjalani karantina selama 8 kali 24 jam atau 14 kali 24 jam tergantung eskalasi kasus positif COVID-19 dari negara asal. Persib Bandung terus menambal kekurangannya jelang laga melawan Bayangkara FC di pekan ke-7 Seri 2 Liga 1 2021 di Stadion Moh Subroto, Magelang, Sabtu tanggal 16 Oktober tahun 2021. Beberapa hal yang disorot oleh pelatih Robert Alberts adalah kerjasama antar pemain yang perlu ditingkatkan hingga isu utama Persib saat ini yaitu tumpulnya barisan depan. Hari ini kami masih membenahi sejumlah hal yang menjadi kekurangan tim seperti posisi dalam menyerang, cara bertahan ketika ada umpan jauh dan juga memperbaiki agresivitas pemain sehingga menang dalam duel 1 lawan 1. Kunci dari segalanya adalah menjaga setiap lini agar tetap solid, kata Robert, Selasa tanggal 12 Oktober tahun 2021 dikutip dari laman resmi Persib. Robert juga terus memantau perkembangan pemainnya saat ini. Dipastikan 8 pemain Persib tidak akan masuk dalam daftar susunan pemain melawan Bayangkara FC. Mereka adalah Ardi Idrus, Mark Klok, Dimas Juliono Pamungkas, Ferdinansyah, Beckham Putra, Akil Safik, Bayu Fikri, dan Imade Wirawan. Sementara Victor Ikhbonevo masih terus dipantau perkembangannya setelah melakoni laga bersama Timnas Indonesia. Kabar terbaru tentang kondisi pemain Persib adalah cederanya Febri Haryadi dan Geoffrey Castillion yang sempat mengalami masalah dengan pahanya. Kondisi pemain secara umum dalam keadaan baik. Febri sempat mendapat benturan di kepala, tapi sepertinya dia baik-baik saja. Di latihan hari ini dia diistirahatkan karena nampak sedikit pusing. Geoffrey juga masih dipantau karena sempat mengalami cedera paha, ungkapnya. Mantan pemain Persib dan tim nasional, Timnas Indonesia Supriyono menanggapi aksi bobotoh di Geraha Persib, Jalan Sulanjana, Kota Bandung, Ahad, tanggal 10 Oktober tahun 2021 malam. Pemain yang berkibar bersama PSSI Primavera dan berbaju Persib di Liga Indonesia, Li 7/2001 ini menilai, tuntutan bobotoh yang selalu menginginkan Pangeran Biru tampil baik dan memenangkan pertandingan merupakan hal yang wajar. Sebenarnya, tuntutan bobotoh itu sederhana. Mereka ingin tim selalu tampil baik dan menang. Itu hal wajar. Bukan hanya di Persib, di klub lain juga begitu. Hanya memang bobotoh punya fanatisme yang luar biasa, sehingga terkesan menjadi tekanan buat tim dan pemain, kata Supriyono ketika dihubungi GM, Senin, tanggal 11 Oktober tahun 2021. Hanya saja, tambah Supriyono, cara penyampaian aspirasi dan kekecewaan bobotoh tidak harus melalui aksi demonstrasi terbuka. Apalagi, katanya, saat ini pandemi COVID-19 belum dinyatakan berakhir dan PSSI dan PT Liga Indonesia baru diizinkan menggelar kompetisi masih dalam status pemantauan pemerintah, terutama dalam urusan penerapan protokol kesehatan. Maksud saya, sebenarnya aspirasi dan kekecewaan bisa disampaikan bobotoh dengan cara berdialog atau diskusi, tidak aksi terbuka yang menimbulkan kerumunan. Harus diingat, setelah 1,5 tahun tak ada kompetisi, kita baru saja diizinkan pemerintah asal menerapkan protokol kesehatan. Nah, menjaga keberlangsungan kompetisi juga untuk saat ini menjadi tugas kita semua, termasuk bobotoh, katanya. Berproses soal hasil yang dicapai Persib masih mengecewakan, Supriyono meminta bobotoh bersabar. Menurutnya, bobotoh harus memaklumi karena masa persiapan Persib dan juga tim-tim lain tidak maksimal karena gangguan pandemi COVID-19. Dikatakannya,
Tidak mudah bagi pelatih dan pemain untuk mengembalikan peak performance setelah hampir 1,5 tahun tak berkompetisi. Semuanya harus berproses. Persiapan dan pramusim Persib pun tidak bagus. Mudah-mudahan performa Persib semakin baik di seri kedua. Dengan begitu, Persib bisa meraih hasil maksimal, tegasnya. Khusus untuk pemain Persib, Supriyono berharap aksi Bobotoh disikapi secara positif. Jangan jadi pesimis dan tertekan. Jadikan tuntutan Bobotoh itu sebagai motivasi. Sebab, Persib sudah kadung menjadi ikon, tegasnya.